Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Robertus Agung Suryanto OFM yang biasa kita sapa dengan nama Romo Agung. Halo Romo, apa kabar? Luar biasa, baik ya, sehat. Puji juga Tuhan. Sama ya, puji Tuhan ya. Ya Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Agung. Baiklah, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali perjumpaan kita dengan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu, kami telah Kau bimbing langkah kami, hidup beriman kami dalam masa Advent ini. Kami percaya Kau siapkan hati kami untuk mengarahkan seluruh pandangan kami pada kehadiran-Mu, tengah-tengah kehidupan kami, dalam perayaan Natal yang kami songsong, dan juga dalam seluruh kehidupan kami di mana Engkau akan datang untuk semua anak-anak-Mu. Karena itu, bimbinglah kami senantiasa dengan rahmat Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tak akan menyesatkan, mampu memahami sabda-Mu yang menjadi sumber keselamatan dan kebenaran bagi kami sekalian dalam melangkah kehidupan dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia yang dinanti-nantikan sudah dekat, dan ketakutan takkan ada lagi dalam wilayah kita, sebab Dialah penyelamat kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, Gereja Katolik memasuki Pekan Khusus Advent, dan bacaan liturgi pada hari ini diambil dari Kitab Hakim-Hakim bab 13 ayat 2 sampai dengan 7, dilanjutkan dengan ayat 24 sampai dengan ayat 25a. Kemudian dilanjutkan dengan Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari Kitab Hakim-Hakim bab 13 ayat 2 sampai dengan 7, dilanjutkan dengan ayat 24 sampai dengan ayat 25a. Pada waktu itu, hiduplah seorang dari kota Zora, dari keturunan Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Sekali peristiwa, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi nazir Allah, dan lewat dia akan mulailah penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, 'Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah.' Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberinya nama Simson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan
memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita marilah menanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita, karena Romo Agung akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan tunas Isai yang menjulang di tengah-tengah bangsa-bangsa, bebaskanlah kami dan jangan berlambat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 25. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abi. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul, dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua, dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada harinya
pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian, mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang, ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita memasuki segmen pertama, yaitu dalam perbincangan rohani ini, Romo. Ya, baik. Ya. Menarik sekali, Romo, pada bacaan liturgi pada hari ini. Betul. Pertama-tama dari bacaan yang pertama dari kitab Hakim-Hakim nih, Romo. Dalam segmen ini kita membahas bacaan pertama ya, Romo ya. Ya. Nah, Romo, pokok pikiran apa yang ingin Romo sampaikan agar kita bisa seperti menginspirasi buat kita semua? Ini hari ini tanggal 19 dan berarti menjelang seminggu lagi, sepekan lagi, kurang 6 hari ya, merayakan Natal. Jadi pandangan kita diarahkan oleh gereja ya untuk mengarah pada peristiwa ajaib Tuhan yang Tuhan lakukan melampaui segala keterbatasan manusia. Dan nanti juga peristiwa bukan hanya peristiwa yang kita dengarkan hari ini, peristiwa bagaimana Simson lahir, bagaimana tadi juga Yohanes lahir ya, Yohanes Pembaptis lahir, lewat cara seperti apa, campur tangan Tuhan dan cara kerja Tuhan seperti apa. Nanti kita akan sampai pada juga peristiwa di mana Yesus hadir dengan sangat luar biasa ya peristiwanya, jadi melampaui semua keterbatasan manusia. Ya. Nah, hari ini kita diarahkan pada sebetulnya yang pertama-tama fokusnya adalah bagaimana Tuhan berkarya ya, atau seperti apa kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan berkarya melampaui keterbatasan kita manusia. Manusia sehebat apapun punya keterbatasan dan bisa mengatakan tidak mampu melakukan sesuatu ya, sampai pada titik itu. Manusia bisa mengalami kegagalan. Tapi Allah nggak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal dengan rencananya. Karena itu lewat keterbatasan yang ada, Tuhan merencanakan bagaimana Simson hadir di tengah-tengah umatnya untuk membebaskan bangsanya melawan Filistin, dan dipersiapkan lewat peristiwa yang luar biasa. Nggak mungkin terjadi kalau itu menurut kacamata manusia dan menurut tata cara manusia ya, secara kerja manusia udah nggak mungkin lagi. Tadi dikatakan Manoah itu istrinya mandul ya, artinya nggak mungkin punya anak. Ternyata dia punya anak. Dan apa yang terjadi tadi dikatakan yang paling penting itu orang mau bekerja sama dengan rahmat Tuhan ya. Tuhan akan melakukan sesuatu, tapi yang paling penting orang taat. Engkau akan mengandung dan karena itu peliharalah dirimu ya. Jangan ambil yang memabukkan, minuman dan sebagainya. Jangan ambil makanan-makanan yang haram ya. Dan pisau cukur nggak akan kena pada dirinya. Artinya sebetulnya sudah dipersiapkan, itu adalah nazir Allah, nanti Allah yang akan menyucikannya. Dan seperti itu ya, Allah hadir melampaui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada keterbatasan manusia ya, seperti itu. Mau dikatakan ini perbuatan ajaib Tuhan yang luar biasa dan lewat cara yang tidak masuk akal atau tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh manusia ya, seperti itu. Mukjizat Tuhan terjadi, campur tangan Tuhan terjadi pada keterbatasan manusia. Di ujung keterbatasan manusia, di ujung pemahaman manusia, Tuhan tetap berkarya ya. Itu yang paling pokok dalam bacaan pertama ini dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 ini ya. Ini sebuah proyeksi nantinya ke depan. Ada juga seorang nazir Allah, bahkan seorang nabi terakhir dari perjanjian lama, nabi terakhirnya Yohanes ya, Yohanes Pembaptis. Itu dia juga hadir di dunia ini dengan cara istimewa seperti hadirnya Simson ya, lahirnya secara istimewa lewat peristiwa yang seperti itu. Nah, itu dalam bacaan Injil. Tapi sekarang kita dipersiapkan nih, umat perjanjian lama dipersiapkan nanti
akan ada orang yang seperti itu juga ya, Iya. seperti itu ya. Dan Baik, di sini sangat banyak, menarik. iya banyak sekali yang kalau kita lihat ya Romo ya, banyak Ya, sekali yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih ya Romo ya. Seperti ya, Simpson ini, ya. Simpson itu dihadirkan oleh Allah secara istimewa, mau iya, mengatakan campur tangan Tuhan yang penuh ya, ya, melampaui kelemahan-kelemahan manusia dan keterbatasan manusia dan kemustahilan yang ada menurut manusia, tapi Tuhan lakukan dan tidak masalah bagi Tuhan ya, tidak ada halangan bagi Tuhan ya. kalau kita kaitkan dengan kelahiran Yesus bolehkah Romo? Itu dia. Tahapnya itu kan tadi dari sini baru nanti kelahiran Iya, Yohanes ya. iya, Kelahiran Yohanes itu yang baru masih itu ya. paralel ya, Iya. mirip-mirip dengan kelahiran ini. Orang tuanya udah tua dan mandul dan tua. Iya, Ini nggak mungkin punya anak. Ternyata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya. Nah itu nanti Injil ya. iya, Kelahiran Yesus nanti tentu saja sesudah itu ya, ini dipersiapkan Yohanes dengan peristiwa yang luar biasa. Nanti juga Yesus lewat peristiwa yang sangat luar biasa, sampaikan oleh Gabriel. Tadi dikatakan aku Gabriel ya. iya. Ya. Nah di sini di ayat yang kelima ya Romo ya, Ya. yang sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi nazir Allah, dan lewat dia akan mulailah penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Di sini saya ingin bertanya tentang nazir Allah Romo. Seperti apa, bisa Romo tolong dijelaskan? Iya, itu orang-orang yang dipilih khusus oleh Allah, orang-orang utusan Allah yang dipilih khusus, direncanakan oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa Israel untuk melawan Filistin. Tadi dikatakan begitu, disampaikan nazir Allah, orang yang dipilih oleh Allah secara khusus ya, dipersiapkan oleh Allah secara khusus ya. Tadi dikatakan seperti itu. Ini kata-kata ini mengingatkan pada kita kata-kata malaikat Gabriel, jangan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki ya. Iya. Dan begitu kata-kata yang sama akan terulang, dan pada peristiwa juga nanti peristiwa yang sangat besar yang dinantikan oleh kita dalam pekan hari-hari ini ya, menjelang Natal. Nah itu dia. Nah, apa yang dilakukan oleh Allah adalah kuasa Allah, dan kuasa Allah itu mutlak ya. Mutlak artinya orang bisa menghalangi, tak terbantahkan, dan seluruhnya berangkat dari kuasa Allah. Nah karena itu kita melihat dua sisi. Di satu sisi adalah keterbatasan manusia, di sisi sebelahnya adalah kuasa Allah yang tidak bergantung pada hebat tidak hebatnya manusia ya. Tapi Allah tentu saja melihat dan menghendaki agar menempatkan yang direncanakan itu pada orang-orang yang menurut Allah ada orang-orang terpilih ya. Orang-orang yang bisa menjaga martabat Allah, menjaga rahmat Allah ini sampai pada harinya terlaksana. Karena itu jaga dirimu ya, jangan minum anggur, minuman yang memabukkan, jangan makan yang haram ya. Artinya jagalah rahmat Allah ini yang sudah Tuhan anugerahkan ini sebaik-baiknya ya. Dan ini orang yang dipilih Allah adalah orang baik ya, orang yang pilihan Allah. Karena nanti anak yang lahirnya adalah nazir Allah, anak yang memang ditentukan Allah, dipilih Allah untuk pada saatnya menjadi penyelamat bangsa ya, begitu, melawan bangsa Filistin ya pada saatnya ya. Di sini menarik juga Romo, di ayat 24 ya Romo, anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan ya Romo ya. Di sini memang ada kaitannya dengan nazir Allah tadi ya Romo ya. Ya, jadi itu anak yang dipersiapkan oleh Allah secara khususnya, anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ini mirip peristiwa Yesus yang ditemukan oleh orang tuanya di bait Allah, kemudian anak itu menjadi besar dan hidup dalam bimbingan orang tuanya ya. Dan Tuhan berkati dia tentu saja ya. Dan di sini dikatakan mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan ya. Jadi sejak itulah kita tahu bahwa Simpson yang dipersiapkan oleh Tuhan Allah ini lewat ketaatan orang tua yang baik tentu saja. Dan Simpson yang dipersiapkan oleh Tuhan Allah ini adalah orang besar yang akan membawa bangsanya untuk menghadapi berbagai macam kesulitan ya, tantangan terlebih dalam peperangan ya, mencapai kemenangan. Dan dia selalu menjadi orang yang hebat ya, orang ini. Nah karena itu orangnya Tuhan. Mau mengatakan yang hidup dalam dirinya adalah kuasa Tuhan. Dan karena orang yang diberkati oleh Tuhan, orang nazir Tuhan ini orang yang sepenuhnya
sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Tuhan secara istimewa dan juga dalam hidupnya diberkati oleh Tuhan. Artinya kuasa Tuhan bekerja penuh dalam dirinya, ya. Ini orang hebat, orangnya Tuhan, ya. Karena itu orang tuanya diminta itu tadi untuk menjaganya dengan baik-baik. Sebelumnya aja persiapannya harus dipersiapkan dengan baik, ya. Dan demikianlah akan terjadi dan sungguh terjadi ternyata, lalu hadir di tengah-tengah mereka tokoh ini menjadi orang besar dan pemimpin bangsa. Ya. Ya. Menarik sekali tentang nazir Allah tadi ya Romo. Kalau Ya. kita kaitkan dengan keadaan sekarang, apakah mungkin Romo masih Ya. ada seperti itu? Setiap orang adalah citra Allah, nazir Allah, ya, gambar Allah. Dan sebagai citra Allah itu mau mengatakan pada kita semua, Anda, saya, kita semua, ini memiliki sifat-sifat yang ada pada Allah, ada pada saudara sekalian, pada kita, ya. Ya. Allah yang Maha Rahim, saudara juga selalu punya potensi untuk menjadi orang yang penuh dengan kerahiman, penuh kasih. Allah yang Maha Pengampun, kita juga punya kekuatan untuk mengampuni, ya, seperti itu. Jadi kemahakuasaan Allah itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi ada, nampak pada citranya, dan kitalah citra-citranya, citra itu. Ya. Tapi citra itu tidak dengan sendirinya menjadi gamblang dan terang benderang. Kenapa? Karena ya boleh jadi karena retak karena dosa manusia, ya, seperti itu. Dan hampir pasti karena itu gambar Allah tidak menjadi gamblang lagi karena dosa-dosa manusia. Nah, Advent, masa penuh sukacita mempersiapkan kelahiran, kedatangan Tuhan, tapi juga masa yang kita isi dengan pertobatan juga tentu saja, ya. Upaya untuk menyelaraskan diri kita dengan Tuhan yang mau hadir. Jadi Advent bukan hanya Advent nanti Tuhan datang pada saat Natal, tapi juga ternyata seluruh hidup kita adalah Advent, ya. Gitu Advent. Jadi Tuhan akan datang yang kedua kali. Ya. Jadi seluruh hidup kita adalah Advent. Ada ya, masa Romo, ya? Advent, ya, artinya menantikan kedatangan Tuhan. Ya, selalu betul, menantikan ya. kedatangan Tuhan. Menarik sekali Romo. Ya. Dan sekarang kita lanjut pada segmen yang kedua ya Romo. Oh, baik, ya. Tapi ya. sebelumnya kita jeda sebentar dulu Baik, Romo, ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita jeda sebentar. Sebelum saya melanjutkan lagi pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin men-sharingkan iman Katoliknya kepada kami, dapat melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Robertus Agung Suryanto OFM dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi para pemirsa ataupun pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk dalam segmen kedua Romo, tentang pembahasan Injil. Tapi sebelumnya bisakah Romo menyampaikan kembali poin yang terkait dengan bacaan pertama tadi Romo? Baik, dan bacaan pertama dengan bacaan yang barusan Injil juga intinya sama sebetulnya. Ya. Bahwa Allah mengerjakan atau melaksanakan rencananya atau karyanya itu melampaui segala keterbatasan manusia. Jadi hal yang nggak mungkin terjadi bagi Allah. Itulah mujizat sebetulnya. Mujizat itu terjadi ketika kita tahu bahwa ini semua hanya bisa terjadi karena kuasa Tuhan, ya. Kuasa Tuhan sepenuhnya, kuasa Tuhan. Jadi kita manusia punya banyak keterbatasan dan kita sangat terbatas. Tapi kuasa Tuhan melampaui segala keterbatasan kita. Yang nggak mungkin terjadi menjadi mungkin terjadi. Ya, jadi possible menjadi impossible menjadi possible, ya. I am possible, ya, begitu. Begitu. Karena apa? Karena yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sekalian itu adalah semata-mata karena kekuatannya, kuasanya. Allah ingin menunjukkan karyanya, kuasanya melampaui segala kekurangan manusiawi, ya. Jadi pesannya adalah jangan meragukan kuasa Tuhan. Jangan meragukan kuasa Tuhan, ya Romo. Penting di masa Advent ini untuk tetap berpegang pada kuasa Tuhan, ya. Begitu, ya. Dan menurut Romo, Injil hari ini sukacita apa yang akan Romo sampaikan? Senada yang seperti itu juga, sama bahwa Yohanes Pembaptis hadir, orang yang mempersiapkan Yesus ini hadir dipersiapkan secara Allah, secara istimewa juga hadirnya, seperti Simpson juga, ya, lewat peran Zakaria dan Elizabeth yang luar biasa, ya.
Dua orang pilihan Tuhan yang luar biasa. Seorang imam yang bertugas di Bait Allah ya. Dan kita tahu pergumulan batin, pergolakan batin beriman Zakaria. Orang yang hari-hari di Bait Allah aja bisa nggak langsung percaya ya. Begitu pada apa yang terjadi. Elizabeth menyampaikan dia nggak yakin ya. Muncul sendiri itu malaikat Tuhan ya pada dia, baru dia percaya, baru dia antara mau dikatakan percaya dan lain sebagainya, dia mungkin karena itulah dibuat terbungkam, terkancing karena nggak bisa berkata-kata lagi, kehabisan kata-kata ya. Dan sekian lama itu dikancing mulutnya untuk direncanakan oleh Tuhan, nanti pada saatnya dia akan terlepas apa yang terkunci pada lidahnya itu untuk mengatakan nama siapa nanti untuk anaknya ya. Seperti itu kita sudah tahu kisah berikutnya. Tapi yang jelas bahwa rencana Tuhan begitu besar dan membuat dia terpukau. Seorang teolog mengatakan pengalaman hidup orang beriman selalu begitu ya. Jadi berhadapan dengan Tuhan Allah yang melakukan karya-karya besar itu, orang mengalami pengalaman tremendum et fascinosum ya. Tremor, gemetar. Dan fascinosum, fascinate ya, dia terpesona pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, dan sekaligus juga gemetar, gentar, kemudian gemetar ya, dan karena itu nggak bisa berkata-kata, kehabisan kata-kata ya. Kalau kita mengalami hal yang sangat luar biasa, takjub, atau kadang-kadang orang mengalami atau tiba-tiba menang sesuatu di wawancara, gimana rasanya? Saya nggak punya kata-kata lagi, nggak bisa ngomong lagi. Nah itu ya, kehabisan kata-kata karena terpesona, terpukau, kaget ya, dan merasa bahagia, amat bahagia pasti ya, diberkati seperti itu. Nah, pengalaman itu campur aduk dalam diri Zakaria, dan dia seorang imam yang sudah biasa berhadir di sana dan memimpin ibadat ya di sana. Dan apa yang terjadi pada diri Zakaria itu adalah pergumulan kita sekarang, zaman sekarang ini sebetulnya. Berhadapan dengan kuasa Tuhan, berhadapan dengan rencana Tuhan, pasti nada apatis ya, pasti ada ya, tersembunyi, muncul, itu pasti muncul dalam diri kita juga. Nggak mungkin deh ya, nggak mungkin akan terjadi nih yang seperti ini, pasti itu muncul. Karena itu Tuhan ingin tunjukkan bahwa apa yang membuat kamu ragu akan terlaksana, akan terjadi ya, dan akan membuat kamu akan bisa berkata-kata lagi. Terkancing itu dalam arti itu sebetulnya supaya tidak, juga boleh jadi Tuhan rencanakan supaya tidak ada kata-kata lain yang salah ya, mengomentari sesuatu yang keliru tentang rencana Tuhan yang begitu besar. Nggak usah komentar yang lain-lain deh, jangan bikin hoax ya, kancing oleh Tuhan ya, sampai nanti pada saatnya terbuka untuk mengatakan, oh iya ini namanya itu, dan belum pernah ada nama itu di keturunan mereka. Nah seperti itu. Jadi rencana Tuhan begitu besar dalam diri Yohanes Pembaptis, dan lewat peristiwa yang kurang lebih sama dengan seperti tadi itu. Jadi orang tuanya sudah tua, dua-duanya sudah tua sekali, nggak mungkin punya anak, sudah menopause, dan juga mandul dikatakan Elizabeth juga ya. Dan ternyata apa yang menjadi hal yang mengkhawatirkan manusia zaman perjanjian lama, sama seperti peristiwa sebelumnya juga. Tadi Manoah juga sama ya, seperti itu, bahwa nggak punya anak. Dalam perjanjian lama memahami dirinya sebagai orang yang tidak diberkati, bahkan ya orang yang ada dalam arti tertentu juga tidak disukai oleh Tuhan ya, seperti itu ya, tidak dikaruniai keturunan, tidak diberkati oleh Tuhan ya. Dalam perjanjian lama seperti itu pemahamannya. Sama juga pada diri Zakaria dan Elizabeth, tidak diberkati. Jadi menjadi sebuah aib ya bagi perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan ya, untuk generasi berikutnya. Nah, karena itu apa yang menjadi ketakutan mereka dilepaskan. Ternyata apa yang menjadi kecemasan manusia itu Tuhan singkirkan, dan Tuhan lakukan sesuatu yang sangat besar, yaitu dengan menghadirkan Yohanes secara istimewa seperti itu ya, seperti dalam peristiwa Simpson tadi ya, kita dengarkan ya. Baik. Di sini Romo, Zakaria juga mulanya bimbang ya Romo ya? Ya itu dia, pergumulan, bergumul ya.
Pergumulan iman setiap orang saya kira seperti itu. Padahal dia hari-hari melakukan tugas untuk membuat ukupan, bakar-bakaran di Bait Allah. Dan kemungkinan ada penafsir mengatakan kurang lebih seminggu ya bergantian untuk melakukan sebuah tugas ya begitu. Baik, jadi suatu hal yang sangat manusiawi, dekat dengan Tuhan Allah dan hari-hari melayani karya-karya untuk peribadatan. Dia pemimpin, dia seorang imam, itu juga pasti mengalami pergumulan antara yakin dan tidak yakin, percaya dan tidak percaya ya pada apa yang akan Tuhan mau lakukan dalam hidupnya ya begitu. Itu hal yang sangat normal terjadi ya, dan ternyata pergumulannya itu dijawab oleh Tuhan secara pasti bahwa dan secara mencengangkan, pasti juga membahagiakan dan penuh berkat apa yang dikatakan Tuhan terjadi ya lewat malaikatnya itu, lewat Gabriel ya. Saya kira pesannya itu jadi kurang lebih sama dengan bacaan yang tadi pertama kita renungkan sama-sama. Demikian juga dalam kitab ini bahwa dua orang yang sudah tua, gak mungkin lagi punya keturunan, ternyata punya keturunan. Dan untuk bisa percaya pada apa menjadi rencana Tuhan itu, Zakaria bergumul dengan dirinya antara yakin dan tidak yakin ya. Dan begitu, dan karena itulah apa yang menjadi keraguan ternyata Tuhan perlihatkan semuanya. Bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil ya. Itu yang paling pokok saya lihat. Saya kira pesannya adalah bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Ya. Tapi saya tertarik juga dengan yang ini Romo, ayat 24 dari Injil ini ya Romo ya. Ayat 25 maksud saya. Baik. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi selama ini Romo, Zakaria itu merasa ada aib dalam keluarganya, begitu Romo? Ini karena mandul tadi. Tadi saya katakan tadi dalam Perjanjian Lama pemahaman itu dalam diri setiap keluarga, ibu dan juga keluarga kalau nggak punya keturunan merasa dia ada dapat aib, aib, ya? dapat aib, tidak mendapat berkat dari Tuhan, di depan orang seperti nggak dipandang ya, seperti itu ya, atau dilihat sebelah mata ya. Karena itu dia hapuskan aibnya ini. Jadi tapi sebenarnya aib itu kalau saya pikir ya Romo ya, bukan berasal dari Tuhan juga, tapi cara pandang masyarakat sekitar ya Romo ya. Iya, tentu saja dalam Perjanjian Lama itu tadi saya katakan ya bahwa anak adalah berkat Tuhan, nggak ada anak berarti aib ya. Tidak begitu. ada berkat ya Romo ya. Berkat ya. Jadi kalau kita kaitkan bacaan pertama dengan bacaan kedua ini sangat sama ya Romo, sangat berhubungan sekali terkait satu sama lain ya Romo. Betul ya. Jadi peristiwa yang kurang lebih mengatakan itu ya, campur tangan Tuhan atau kuasa Tuhan luar biasa. Perbuatan Tuhan yang jauh melampaui keterbatasan kita. Manusia. Bagi manusia nggak mungkin. Tapi ternyata mungkin bagi Allah. Ya, jadi pesannya satu sebetulnya ya, pokoknya itu saja. Dan kita sekarang sedang diarahkan ke peristiwa yang jauh lebih besar dari semuanya itu. Juga sama ya, pada saat nanti ada anak manusia yang hadir tengah-tengah kehidupan ini lewat pengalaman, lewat peristiwa yang juga di luar akal budi manusia. Seperti itu ya. Jadi sepenuhnya adalah campur tangan Tuhan. Jadi intinya adalah tidak ada yang mustahil, tetaplah berharap pada Tuhan ya Romo. Kita semua ini Romo ya. Betul, di masa Advent penting untuk menanamkan sebuah keyakinan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita manusia ada banyak kelemahan, ada banyak kerapuhan, ada banyak keterbatasan. Dan juga karena itu juga barangkali banyak mengalami kegagalan juga ya. Itu adalah pengalaman manusia. Dan Elizabeth dan Zakaria memahami itu. Kalau Elizabeth percaya pada utusan Tuhan, malaikat sampaikan pada Zakaria yang bergumul ya. Nah sama mewakili kita sekalian yang tidak gampang untuk merenungkan dan memahami, merefleksikan campur tangan Tuhan dalam hidup kita ya. Ada saatnya kita meragukan karya Tuhan dalam hidup ini. Dan kenapa ragu? Karena hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan manusiawi. Kita mulai berhitung secara manusiawi dengan angka-angka yang kita buat ya, yang kita coba otak-atik sendiri ya, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin terjadi ya. Padahal banyak peristiwa-peristiwa yang mencengangkan dalam kehidupan kita sekalian lewat hal yang memang nggak mungkin terjadi. Dan kita boleh akui campur tangan Tuhan dalam hidup kita sekalian penuh ya, sepenuhnya sebetulnya hidup kita penuh dengan campur tangan Tuhan yang mengatakan bahwa hidup kita ini
adalah campur tangan Tuhan sepenuhnya, kuasa Tuhan. Banyak hal yang membuat kita sebetulnya nggak bisa meraih apa yang sekarang kita raih. Tapi ternyata Tuhan bisa berikan pada kita ya. Itulah campur tangan Tuhan ya sebetulnya. Jadi tidak ada hal yang mustahil bagi orang yang percaya pada Tuhan ya. Artinya bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tapi juga bagi kita itu harus punya juga keyakinan yang sama. Bahwa bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Karena itu yang paling pokok dalam masa Advent ini adalah menempatkan diri kita dalam iman yang kokoh, yang bulat, bahwa bagi Tuhan semuanya itu mungkin, semuanya menjadi terlaksana ya, apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup ini ya. Saya kira itu Bu ya, paling pokok. Iya, dan Romo kalau misalnya untuk bagaimana Romo bisa memberikan mungkin sedikit gambaran tentang Simpson ini tadi Romo. Ya, tentang Simpson, tentang Yohanes Pembaptis yang campur tangan, lewat campur tangan Tuhan yang luar biasa dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Sama. Jadi saya berikan gambarannya bahwa dua orang pilihan Allah yang dipersiapkan oleh Tuhan secara luar biasa. Dan lewat orang-orang tua yang luar biasa juga yang mau taat pada kehendak Tuhan ya. Zakaria, Elizabeth, orang-orang yang taat, saleh, dan karena itu dipilih oleh Tuhan ya. Nanti juga kita akan diajak melihat Maria dan Yusuf ya, sama. Ini rangkaian yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya lewat orang-orang seperti ini. Kita dipanggil juga untuk menjadi orang-orang yang seperti mereka ini. Juga meskipun lewat jatuh bangun refleksi kita, percaya tidak percaya. Kadang-kadang kita juga tidak terlalu percaya pada apa yang Tuhan katakan, pada sabda Tuhan. Ada dalam keadaan skeptik seperti itu ya, nggak mungkin. Nah, kita nggak mungkin bisa meraih itu. Sekarang sedang usaha apa, dan kita kadang-kadang merasa kayaknya nggak mungkin deh ya. Seperti itu, sering merasa kecil, diri terlalu kecil, karena punya banyak keterbatasan. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa bagi orang percaya, diajak untuk meletakkan semua keyakinan ini pada Tuhan yang bekerja dalam hidup kita sekalian sepenuhnya memang dari kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah merencanakan, kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu, nggak ada yang bisa menahannya ya. Saya kira itulah yang mau disampaikan pada kita sekalian, bahwa rancangan Tuhan itu melampaui segala-galanya, melampaui segala keterbatasan kita manusia. Dan karena itu percayalah pada Tuhan ya, dan rencananya. Dan sekarang kalau kita refleksikan pada kehidupan kita sehari-hari seperti apa Romo? Ya, itu dia, ragu, tidak percaya pada apa yang Tuhan katakan pada kita sekalian, tidak percaya bahwa Tuhan itu menghendaki berkat dan menjadikan kita berkat. Itu hal yang sangat wajar terjadi. Kadang orang sudah malas berdoa lagi ya. Tidak lagi ke bait Allah. Tadi berapa lama nggak ke bait Allah, itu bukan karena nggak percaya, tapi karena dia sudah Tuhan siapkan juga ya, nanti ada saatnya kamu lihat keajaiban Tuhan ya. Begitu. Ada saatnya kita juga ragu dengan karya Tuhan. Ada saatnya sebagai orang biasa ya, orang beriman yang bergumul dengan hidup berimannya. Ada saatnya kita malas berdoa juga. Ada saatnya kita skeptik ya, nggak mungkin lah Tuhan bisa berkarya. Tuhan mampu melakukan ini dalam hidup saya. Yang penting sekarang saya dengan kekuatan saya harus berjuang ya. Jadi mulai menyingkirkan peran Tuhan dalam hidup ini dan mulai membesarkan dirinya seolah-olah menjadi Tuhan ya, seperti itu. Nah, itulah yang menjadi tantangan hidup orang beriman sekarang ini ya. Menjadi arogan, menjadi tinggi hati karena segala sesuatu yang diperoleh itu dipikirnya karena prestasinya dan kehebatannya. Padahal segala-galanya, bahkan tenaga yang kita miliki, pertumbuhan yang kita miliki ini datang dari Tuhan. Dan berawal dari Tuhan, berakhir pada Tuhan juga. Lupa bahwa segala-galanya itu datang dari Tuhan ya. Nah, lupa bahwa segalanya datang dari Tuhan, itulah yang hendaknya menjadi kewaspadaan bagi orang beriman. Jangan sampai lupa bahwa semuanya datang dari Tuhan. Nah, Zakaria, Elizabeth juga tadi dalam bacaan Manoah dan istrinya juga adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk tetap setia pada jalan Tuhan. Dan karena itu dipilih oleh Tuhan untuk menghadirkan orang-orang yang Tuhan siapkan, nazir Allah hadir di sana. Dan Yohanes Pembaptis sebagai orang yang mempersiapkan Yesus pada saatnya dipersiapkan oleh Tuhan lewat orang-orang seperti ini ya. Nah, karena itu yang Tuhan kehendaki pada saat sekarang ini adalah meskipun kadang kita ragu, meskipun kadang-kadang kita menjadi skeptik dalam hidup kita ya, tidak percaya lagi pada
kuasa Tuhan. Kadang-kadang kita jatuh dalam godaan seperti itu. Hari ini kita diteguhkan iman kita agar kita menyingkirkan jauh-jauh keraguan kita pada kuasa Tuhan, pada karya Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil, ya, semuanya menjadi mungkin bagi Tuhan. Dan kita diminta untuk menempatkan iman kita dalam keyakinan yang seperti itu, ya. Itu sangat penting bagi kita sekarang yang hidup di zaman sekarang yang mudah berubah-ubah, ya. Baik, saya kira pesannya itu karena sangat penting di masa Advent ini untuk mengarahkan pandangan kita kepada peristiwa yang sangat besar yang sedang kita nantikan, ya. Nah, Romo, bagaimana kalau kita mengetahui bahwa kita juga punya panggilan dan bagaimana kita menjawabnya untuk masa sekarang ini, Romo? Menjawab panggilan itu maksudnya. Baik, tentu saja menjadi Imam Sakaria seperti itu, Elizabeth, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ya, dipilih oleh Tuhan. Jadi orang-orang terpilih dan kita semua adalah orang-orang terpilih. Bagaimana mengetahuinya? Tentu kita tahu bahwa keberadaan kita sekarang ini hanya menjadi mungkin karena kebaikan Tuhan, ya, kemurahan hati Tuhan dan kuasa Tuhan. Dan hanya satu jalan sebetulnya, ya, kita selalu hadir dalam hadirat Tuhan, mendengarkan sabdanya, merenungkannya, dan juga terlibat dalam peristiwa-peristiwa kemanusiaan, ya. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa lewat peristiwa inkarnasi yang akan kita rayakan dalam peristiwa Natal, hadir tengah-tengah kehidupan kita, tengah kehidupan yang konkret, butuh perjuangan, hidup yang tidak steril dengan segala penderitaan dan kesulitan. Itulah kehidupan yang Tuhan datangi, dan yang hendaknya juga menjadi bagi kita sekalian menjadi kancah bagi kita untuk mematangkan iman kita, ya. Jangan menjadi orang yang ragu dan skeptis akan keberadaan dan juga akan kuasa Tuhan, ya. Saya kira itu yang paling pokok bagi kita sekalian. Jadi kita dipanggil untuk menjadi orang yang penuh keyakinan dan meletakkan kehidupan ini, mampu meletakkan kehidupan ini pada kuasa Tuhan, bimbingan Tuhan, ya. Dengan itu kita bisa melangkah dengan pasti, ya, Romo, ya. Karena kita terarah pada Tuhan, ya, Romo, ya. Ya, seperti itu memang Tuhan kehendaki, dan karena itu Dia siapkan orang-orangnya, ya, untuk mempersiapkan kita sampai pada jalan yang Tuhan kehendaki juga, akhirnya sampai pada Tuhan sendiri, ya. Itulah Advent, ya. Advent yang kita persiapkan adalah sebuah persiapan di mana kita juga dengan iman yang sangat mantap percaya bahwa apa yang sudah menjadi rancangan Tuhan nggak mungkin batal, nggak mungkin gagal, ya. Begitu. Ya, seperti Romo katakan tadi bahwa kuasa Allah itu adalah mutlak, ya, Romo, ya. Ya, melampaui segala-galanya, melampaui segala keterbatasan kita manusia, ya. Luar biasa, Romo. Ya. Dan tanpa terasa kita sudah di penghujung acara nih, Romo. Iya, betul. Jadi sekarang kita mengakhiri acara ini, ya, Romo, ya. Ya, baik, ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Dan sekarang marilah kita akhir acara ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Agung. Selanjutnya dilanjutkan dengan mohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Agung. Marilah para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita menutup perjumpaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Dan juga mohon dalam doa-doa kita sampaikan terima kasih kita Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang selalu membawa kami untuk semakin mengimani kehadiranmu secara penuh dalam kehidupan kami. Kadang kami juga menjadi ragu dan mudah meragukan apa yang menjadi rencana dalam kehidupan kami, meragukan kuasa-kuasamu dan campur tangan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, lewat sabdamu pada hari ini, semoga kami kau jadikan orang-orang yang mampu meletakkan diri kami dalam tangan rancangan dan kuasa-Mu. Jadikanlah kami manusia dengan hati dan budi yang baru untuk mampu memahami kehendak dalam kehidupan kami, dan tersimak dalam masa Advent ini mempersiapkan datangan Putra-Mu dalam hati kami, dalam keluarga kami, dalam diri kami, dan keyakinan iman yang mantap kepadamu, dan kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh hidup, karya, dan panggilan saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar tadi benar-benar dapat menginspirasi bagi kita semua dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Robertus Agung Suryanto OFM pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Lord, I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's the love for all brothers in need. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers.
kehadiran-Mu Tuhan yang memberiku ketenangan dalam setiap jalan hidupku. Lalu aku berdoa dengan segenap jiwa, berharap datang kasih-Mu sekarang Tuhan. Kau memberkatiku. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu. Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu, tak lagi ku meragukan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu,
Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya Kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama, jalani hidup bersamamu. Karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya Kau satu selamanya.